Oke, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Gregory Brandon Chandra dari jurusan Accounting tahun 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dalam membuat laporan keuangan. Setelah itu saya akan menjelaskan cara membuat jurnal umum besar neraca saldo secara otomatis menggunakan Excel. Pertama, saya akan menjelaskan konsep dasar dulu, yaitu saat membuat jurnal umum, kita memisahkan antara akun debit dan kredit. Nah, hal ini dilakukan agar kita dapat mengetahui apa saja yang milik kita dan apa saja yang jadi kewajiban kita kepada pihak lain. Lalu, setelah membuat jurnal umum, kita harus membuat yang namanya buku besar untuk mengetahui sisa saldo kita per akun. Lalu, terakhir kita harus membuat yang namanya neraca saldo. Nah, neraca saldo ini adalah gabungan dari seluruh saldo dari buku besar. Sekarang saya akan menjelaskan tentang membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo secara otomatisasi. Di sini kita bisa lihat ada jurnal umum. Ya, ini sekilas sudah saya buat untuk menghemat waktu dalam menjelaskannya, tetapi saya akan tetap menjelaskannya. Jadi ini adalah contoh latihan soalnya. Yang pertama, transaksi pertama dilakukan pada tanggal 2 Desember 2017. Tika melakukan penyetoran modal awal ke rekening bank atas nama Salantika sebesar 50 juta. Nah, ini kita bisa lihat bahwa dia menyetorkan modal awal, tapi satu sisi juga menerima uang kas. Maka yang ada di akun debit adalah kas dan kredit, yaitu modal. Nah, lalu lanjut yang tanggal 2. Masih di tanggal yang sama, Tika membayar sewa ruko per tahun dan dibayar di muka sebesar 12 juta. Dilanjutkan tanggal 4, Tika membeli peralatan salon secara kredit 6,5 juta. Oke, jadi yang pertama di tanggal yang sama di 2 Desember 2017, Tika membayar sewa ruko per tahun dan dibayar muka. Di sini kita bisa lihat bahwa Tika melakukan pembayaran dibayar di muka atau sewa DBM singkatannya. Itu sebesar 12 juta. Karena sewa DBM itu merupakan aset karena kita mengeluarkan uang dan kita bisa menikmatinya di kemudian hari, maka itu termasuk aset. Jadi sewa DBM di debit 12 juta dan juga kas berkurang di kredit 12 juta. Yaitu ini. Sorry. Oke, sekarang lanjut tanggal. Kita bisa lihat sini tanggal 4, Tika membeli peralatan salon secara kredit 6,5 juta. Kita bisa lihat perlengkapan, sorry, tadi ini peralatan salon. Maka kita bisa tulis peralatan. Oke, tapi satu sisi, ini seperti yang kalian bisa lihat, ini masih manual. Nah, caranya agar bisa otomatis itu gimana sih? Biar bisa otomatis langsung pencet aja nggak usah ngetik. Jadi yang pertama kita harus punya database dan dalam database ini terdiri dari banyak akun, dari aset, liabilitas, pendapatan, ekuitas semuanya dijabarkan nama akunnya. Dan ini kita caranya adalah kita harus drag dari atas sampai bawah di bagian akun debit dan kredit itu sampai paling bawah, lalu ke bagian data dan masuk ke data validation. Di data validation
pencet yang list, dan source-nya ini menggunakan nama akun yang ada di database. Dari aset ini sampai beban lain-lain, lalu pencet OK. Di sini kita bisa lihat, kita bisa langsung ngisi tanpa ngetik sama sekali. Jadi kalau tadi em, tanggal 4 Tika membeli peralatan salon kredit 6,5 juta. Nah, peralatan salon dan kredit. Lalu kita masukkan langsung peralatan dan utang usaha karena termasuk kredit. Nah, gitu caranya untuk membuat Excel menginput secara otomatis, tidak perlu kita ketik satu-satu karena akan memakan waktu luar biasa lama. Lalu lanjut, contoh soal jurnal umum, kasus saya melakukan transaksi tanggal 9 ketika menerima uang 2 juta dari pelanggan. Berarti kondisinya adalah yang melakukan tugasnya dan mendapatkan uang. Maka kas itu di debit 2 juta dan pendapatan jasa di kredit 2 juta. Lalu tanggal 15 itu Salon Tika mengeluarkan dana untuk membayar biaya gaji 2,5 juta, biaya utilitas 550.000 dan biaya lainnya itu 300.000. Maka kita bakal data beban gaji atau beban upah, lalu beban utilitas, beban lain di debit semuanya karena em, itu termasuk pada ekuitas. Lalu kasnya berkurang karena membayar beban tersebut. Nah, ini semuanya kalau dijumlah bebannya, maka total uang yang keluar adalah 3.350.000. Lalu 16 Desember ini transaksi tanggal 16 Desember mengeluarkan Tika mengeluarkan dana untuk membayar kewajiban kredit dilakukan tanggal 4. Jadi dia kondisinya membayar hutangnya yang di tanggal 4. Nah, itu membayar kreditur 1.250.000. Maka utang usahanya kan kalau tambah di kredit. Nah, kalau berkurang di debit. Dan kas juga berkurang di kredit 1.250.000. Lanjut, pada tanggal 18, Tika terima uang 2,5 juta untuk kebutuhan pribadi. Nah, sudah pasti terima uang untuk kebutuhan pribadi, maka yang pertama, kasnya usaha itu akan berkurang. Jadi, kasnya usaha akan berkurang di kredit dan privenya akan nambah di debit 2,5 juta. Lalu lanjut tanggal 20 Desember membeli peralatan 4 juta. Oke, jadi membeli peralatan 4 juta. Itu di debit, lalu kasnya juga di kredit 4 juta karena berkurang dan dibeli secara tunai. Dan lanjutnya di tanggal 23, yaitu memberikan layanan pada pelanggan, tapi belum dibayar 250.000. Nah, ini kan sudah memberikan layanan, maka bisa dihitung pendapatan jasa. Tetapi satu sisi uangnya belum diterima, maka akan masuk ke akun piutang. Jadi piutang usaha nambah debit, pendapatan jasa nambah kredit 250.000. Lalu di tanggal 25, Tika melunasi hutang di tanggal 4. Kemudian tanggal 27 membeli peralatan secara kredit 2 juta. Oke, yang pertama kita lihat tanggal 25 itu melunasi hutang pada tanggal 4. Nah, kita bisa lihat di sini. Sebelum tanggal 25 yang ada hutang itu kan di tanggal 16 dan tanggal 4.
Total hutangnya itu 6,5 juta, lalu hutang usahanya dikurangin 1,25. Nah, maka sisa hutangnya kita ada berapa? 6,5 juta minus 1,250 juta. Maka sisa hutangnya kita itu 5,250 juta. 5.250.000. Nah, makanya ini utang usaha berkurang sampai 0, 5.250.000 dan kasnya berkurang 5.250.000. Kemudian tanggal 27 membeli peralatan secara kredit seharga 2 juta. Di tanggal 27 membeli peralatan dengan kredit 2 juta. Peralatan tambah di debit utang usaha kurang di kredit. Dan tanggal 28 yaitu menerima pembayaran transaksi tanggal 23 250.000. Jadi pada tanggal 28 itu kita terima kas, tapi satu sisi piutangnya kita berkurang karena orang lain udah bayar utangnya mereka ke kita. Maka eh, piutangnya kita akan berkurang 250.000. Dan transaksi yang terakhir itu di tanggal 30 Desember 2017, di mana Tika itu terima 3 juta dari pelanggan yang telah dipesan untuk dilakukan bulan depan. Jadi kondisinya Tika ini belum melakukan pekerjaannya tetapi sudah menerima uang 3 juta. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan kalau yang dia terima itu pendapatan diterima di muka, bukan pendapatan jasa asli. Kenapa? Karena kondisinya dia belum melakukan pekerjaannya, tetapi sudah terima uang sebesar 3 juta. Oke, itu adalah konsep awalnya jurnal umum dan sekarang kita mau membuat buku besar dan neraca saldo yang secara otomatis. Yang pertama yang paling kita butuhkan adalah kita membuat rumus if, rumus jika. Rumus if ini bisa dibilang sangat penting dan berperan paling vital dalam membuat otomatisasi Excel. Jadi kita tulis sama dengan if, buka kurung, lalu kita pencet F6. Nah, kita bakal masukkan caranya adalah jika misal em, di sini di akun debit itu sama dengan 0. Jika jika akun debit sama dengan 0, maka yang dipilih adalah akun kredit. Tetapi kalau enggak, yang dipilih akun debit. Nah, segitu aja. Itu adalah rumus mungkin yang harus dihafalkan. Akun debit itu sama kalau akun debit itu sama dengan 0, maka yang dipilih akun kredit. Tapi kalau misalnya enggak, ya yang dipilih adalah akun debit. Sesimpel itu lalu pencet OK. Nah, di sini kita bakal ketemu sisi sini itu kas. Nah, kalau misalnya mau buat sampai semua paling bawah, nggak perlu diketik satu-satu, tapi tinggal pencet, lalu ditarik, pencet ujungnya, lalu ditarik, hingga paling bawah, dan lepas. Semuanya keluar secara langsung. Dan jangan lupa, kalau bisa di-save dulu biar nggak hilang. Lalu kita bakal lanjut, kalau sudah ada akun full, lalu sudah ada yang rumus if-nya ini, maka kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat buku besar. Yang pertama harus dilakukan adalah kita blok semuanya ini sampai segini.
Jangan sampai hasil sumnya ya. Ini hasil sumnya jangan sampai kena blok juga, tetapi dari nomor hingga akun full hingga paling bawah ini harus diblok secara full. Lalu kita ke insert dan pencet pivot table. Nah, di sini kita langsung pencet OK. Kita langsung masuk dan kita rename, ya rename buku besar. Oke. Lalu yang perlu kita lakukan adalah di sini kita bakal menentukan apa aja yang bakal muncul. Yang pertama yang bakal muncul adalah tanggal. Tanggal udah pasti, lalu saldo di debit, saldo di kredit, lalu akun full. Nah, empat ini, tanggal, debit, kredit, dan akun full. Debit kreditnya ini saldo ya, angkanya bukan yang akun debit sama akun kredit ini, bukan. Jadi kalau sudah pilih, udah centang 4 poin ini, langsung kita pindah ke rows dan akun fullnya dipencet lalu ditarik ke filter. Nah, ini bakal eh, jadi seperti kayak gini. Nah, sebentar kan angka-angka ini kita bisa lihat angka-angka yang di Excel masih nggak ada kayak titik komanya. Nah, kita blok dulu lalu dikasih pencet yang ini, koma. Nah, setelah itu kita bakal lanjut mencari selisih dari masing-masing akun. Caranya adalah kita em, pertama kita ke pivot table analyze, lalu pencet field items dan sets. Dan ini kita pencet calculated field. Nah, setelah itu kita tulis dulu saldo debit. Dan formulanya kita akan menggunakan if lagi, buka kurung, yaitu jika debit lebih besar dari kredit, titik koma, maka debit kurangin kredit. Jika tidak sama dengan 0, titik koma, 0, tutup kurung. Nah, kita ulangin lagi, if, buka kurung debit, jika debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurangin kredit yang besar dikurangin yang kecil, kalau enggak hasilnya 0. Dan itu kita oke, lalu keluar. Satu lagi yaitu untuk saldo kredit, kita akan melakukan hal yang sama, saldo kredit. Tapi kali ini agak berkebalikan, yaitu jika kredit lebih besar dari debit, kali ini kredit yang lebih besar dari kredit. Sorry, kali ini kredit lebih besar dari debit. Maka yang besar yaitu kredit bakal dikurangkan sama debit. Kalau enggak hasilnya 0, tutup kurung, dan kita bisa langsung oke dan keluar. Nah, kalau mau diganti bisa namanya biar nggak bingung. Eh, Berarti ini kalau sudah eksis tulisannya, kita kasih titik, dan ini kita tulis, eh, kasih titik juga.
kita bisa giniin. Nah, ini kenapa kok hasilnya di saldo debit dan kredit kok nggak muncul ya angkanya? Iya, itu karena kita belum pencet misalnya kas gini. Nah, kalau gini kan bakal muncul sendiri. Kas itu em, kas itu saldonya segini. Setelah transaksi dan lain-lain, semuanya dan bakal keluar saldonya segini. Jadi simpelnya aja lah, yaitu totalnya debit dikurangkan sama totalnya kredit. Nah, ini tuh hasilnya 26.900. Hasil dari apa? Hasil dari 55.250 minus 28.350 sama dengan 26.900. Jadi selesai. Buku besar cuman kayak gitu, cuman ini yang bagian kas. Kalau mau cari buku besar yang lain, itu bisa kita lakuin gini. Di blok, tinggal copy, lalu paste. Selesai. Lalu kita tinggal, kalau mau sesuaiin, eh, nah ini sudah selesai. Misalnya mau geser lagi. Hmm, Nah, oke. Ini kita bakal sesuaiin lagi. Nah, buku besar pembantu em, adalah kayak gini, sesimpel ini. Yang ini kas, tinggal sebelahnya dipencet yang piutang usaha. Ini di listnya, itu pencet yang piutang usaha dan muncul. Lalu tinggal dilihat lagi akun yang setelah piutang usaha, yaitu akun yang sewa JBM. Sebenarnya sesimpel itu, kita bisa ngelihat satu-satu apa aja sih yang ada di saldonya itu sebenarnya total berapa. Nah, kita tinggal kayak gitu terus. Kalau mau di bawahnya juga bisa. Misal ya, di blok, copy. Nah, lalu sisanya ini. Misalnya mau modal juga bisa. Nah, kita melihat apa kalau misalnya masing-masing saldo itu sebenarnya berapa sih? Nah, neraca saldo itu adalah hasil dari saldonya aja. Saldonya terakhir di debit, ya bakal masuk debit dan kredit masuk kredit. Caranya gimana sih membuat neraca saldo? Sebenarnya sangat gampang. Yang pertama, jika kita semua sudah selesai ya, ini kan saking otomatis, saya ajarkan secara otomatis seperti ibaratnya tuh ngecit. Ibaratnya tuh ngecit dan pakai jalan pintas gitu. Caranya kayak gini, kita pencet buku besar, klik kanan, lalu em, pilih yang move or copy. Di sini kita centang create a copy, lalu oke. Ini bakal ada buku besar yang file kedua, kita rename dulu. Nah, kita sekarang delete semuanya. Kenapa kok delete semuanya? Iya, karena kita bakal cuman butuh satu template saja ibaratnya. Ini kita delete semua, sisain satu. Yang pertama kita harus kalau mau membuat neraca saldo, setelah kita menyisakan satu, yang lainnya kan di delete dari buku besarnya. Yang lainnya di delete, sisa satu, di filters ada akun full. Nah, akun full ini kita pencet dan kita taruh yang paling atas. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu, kita tinggal pencet daerah sini, lalu klik kanan. Di sini ada tulisannya expand atau collapse. Kalau kita pilih yang collapse entire field semuanya.
Kalau bisa internet failed, kita tinggal pencet menjadi. Nah, di sini kita nggak perlu yang sum of debit dan sum of credit, jadi tinggal kita hide aja. Nah, kenapa kok grand totalnya tidak mau nambah? Iya, itu emang kita harus secara manual. Sebenarnya nggak manual juga sih, ini semi. Pakai rumus sum, tinggal di blok semuanya. Dan ini di blok semua. Di blok semuanya. Nah, hasilnya kalau sama berarti artinya sudah benar. Jadi sekian jurnal umum, buku besar, dan raja saldo secara otomatisnya. Jadi kita dengan otomatisasi ini kita benar-benar sangat terbantu, apalagi jika transaksinya mungkin 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, dan lain-lain. Kalau kita menggunakan otomatisasi ini, mungkin pertamanya agak merasa ribet karena harus setting banyak hal. Tapi untuk kedepannya menurut saya ini sangat-sangat membantu dan bermanfaat bagi kalian semua yang memiliki transaksi dengan angka atau level yang udah lebih berat mungkin. Sekian dari video saya, itu saja. Terima kasih.